Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Insinyur Arief Sudarto Trinugroho MT selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Yang terhormat Bapak Ibrahim selaku Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Yang terhormat Bapak Riki Bachelor of Business MM, Wakil Ketua Umum Bidang SDM dan Ketenagakerjaan Kadin Sumatera Utara. Yang terhormat Bapak Fikri Al-Haq Fahriana selaku General Sekretaris Asosiasi Manajemen Indonesia Kota Medan. Yang terhormat Bapak Edi Sanjaya, Executive Vice President AMA Medan. Yang terhormat Bapak Lianto selaku Vice President Professional Development Asosiasi Manajemen Indonesia Kota Medan. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar pada siang hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa hari ini. Suatu kehormatan bagi saya, Bella Destalia. Dan saya Pajar Jaya Negara. Dapat hadir di tengah Bapak Ibu dan diberi kesempatan untuk membawakan acara seminar Ekonomi Outlook Sumut 2023 dengan tema Recovery and Growth Projection yang diselenggarakan oleh Asosiasi Manajemen Indonesia Medan. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu untuk Asosiasi Manajemen Indonesia Medan. Luar biasa ya Bella ya. Baik Bapak Ibu, kita masuki rangkaian acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu, para peserta hadirin, kita harapkan untuk berdiri di posisinya masing-masing. Baik, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, agar seminar ini berjalan dengan lancar, untuk itu kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya Bapak Ibu, luar biasa ya. Kita di depan ini Bapak Ibu ingin mengecek semangat Bapak Ibu dulu yang berhadir di ruangan ini. Karena hari ini yang hadir kami melihat wajah-wajah orang sukses ya Bella ya. Wajah-wajah pahlawan dan pejuang ekonomi yang tidak hanya memperjuangkan ekonomi untuk pribadinya sendiri, tapi untuk masyarakat dan juga pastinya kesatuan negara Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu, kami mau ngecek semangatnya. Kalau kami bilang Ekonomi Outlook Sumatera Utara, Bapak Ibu harus menjawab kita semangat, kita bisa. Benar ya Bella ya? Kita coba ya. Oke, mungkin agar lebih lengkap Bapak Ibunya sambil mengepalkan tangan ya. Kita semangat, kita bisa.
Seperti Siap? itu? Ya. Siap. Siap Bapak Ibu? Kita mulai ya. Ayo Bella. Ekonomi Outlook Sumatera Utara. Kita semangat, kita bisa. Sekali lagi, Ekonomi Outlook Sumatera Utara. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita mendengar materi dari narasumber hari ini yang sangat luar biasa yang telah hadir di tengah-tengah kita, terlebih dahulu kita akan mendengar kata sambutan yang akan dibawakan dan juga disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Cabang Asosiasi Manajemen Indonesia Medan, dan dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Fikri Alhaq Fakhriana. Kepada Bapak Fikri Alhaq kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Tentu yang sama-sama kita hormati dan muliakan, terima kasih ya sudah hadir. Beliau adalah orang nomor 3 pengambil kebijakan di provinsi yang kita cintai, Provinsi Sumatera Utara. Bapak Sekretaris Daerah, terima kasih Pak. Bapak Insinyur Arif Sudarto Tri Nugroho, Magister Teknik. Tepuk tangan buat beliau yang sudah hadir. Terima kasih Pak Billy yang sudah mengajak beliau. Ini karena satu hobi Pak, ya sepeda ya Pak ya. Pak Billy adalah Sekretaris Jenderal AMA Indonesia Pusat Pak. Saya perkenalkan. Sebelumnya beliau adalah Ketua BPC AMA Medan. Karena bagus Pak kinerjanya, akhirnya jadi Sekjen di pusat. Terima kasih Pak sudah hadir, yang nanti akan memaparkan kepada kita semuanya tentang kisi-kisi apa yang akan menjadi sebuah kebijakan Pemprov Sumatera Utara ke depan, khususnya di bidang ekonomi, sehingga Bapak Ibu semua sebagai peserta tentu sangat akan bermanfaat. Ya, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibrahim, mohon izin kami belum mendapatkan nama lengkapnya Pak, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang pasti beliau adalah expert sekali, tentu Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga resmi milik negara kita yang senantiasa setiap hari, setiap triwulan paling tidak memberikan sebuah rilis dan publikasi tentang kondisi ekonomi kita. Dan khususnya hari ini Pak Ibrahim sebagai Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara telah hadir yang akan menyampaikan tentang bagaimana ya analisis ya kondisi ekonomi kita hari ini dan prediksinya ke depan. Terima kasih Pak Ibrahim, tepuk tangan buat beliau. Kami sambut dengan baik Pak. Dan tentu saja kalau tadi bicara riset, bicara kebijakan. Tentu saya yakin di antara Bapak Ibu juga di sini banyak sekali yang pengusaha, para profesional, dan kita sama-sama hadir di sini tentu saja adalah ingin mendapatkan sebuah insight yang sangat penting, karena hari ini adalah sengaja AMA Indonesia mengadakan dan secara konsisten setiap tahunnya mengadakan Ekonomi Outlook, sebuah pelayanan bagi para member Pak, ya para member juga para komunitas yang hari ini bergabung dengan AMA. Terima kasih sudah hadir, dan tentu saja sama-sama pengusaha tentu kita juga undang ya sebagai organisasi resmi ya Kamar Dagang Indonesia Sumatera Utara, yang hari ini ada Bapak Ricky ya Bachelor of Business Magister Management sebagai wakil ketua di bidang sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Terima kasih Pak Ricky, tepuk tangan. Ya, saya kira lengkap dari sisi kebijakan, ya termasuk Pak Sekda juga nanti akan menyampaikan motivasinya sebagai seorang entrepreneur, ya dari sisi riset ekonomi yang kita tidak ragukan lagi kredibilitasnya karena satu-satunya Indonesia yang resmi, dan dari sisi bisnis juga Pak Riki akan menyampaikan. Izinkan saya mewakili Bapak Leo Wijaya yang saat ini sedang dalam perjalanan Pak Sekda, karena beliau dari Jakarta dan alhamdulillah beliau sangat menyempatkan karena tugas, tapi beliau sudah sangat mengejar dan nanti hadir di tengah-tengah kita semuanya sebagai Presiden AMA Indonesia Medan. Boleh Pak Lianto izin untuk menyampaikan ini, perkenalan AMA sedikit. Pak Sekda, Pak Ibrahim, Pak Riki, dan Bapak Ibu semuanya tentu yang kami sangat
hormati, terima kasih sudah hadir. Ya, AMA Indonesia itu adalah asosiasi resmi. Ya, satu-satunya asosiasi manajemen resmi yang memang sudah paling lama. Kami adalah asosiasi profesi sejak tahun 1989, Pak. Jadi sudah 33 tahun. Ya. Nah, hari ini presidennya adalah Bapak Dr. Alex Denny, beliau adalah deputi dari salah satu kementerian. Ya, Kementerian Menpan RB. Beliau juga dulunya adalah sebagai seorang director ahli di bidang transformation management dan human capital di beberapa bank BUMN, Mandiri, BNI dan sebagainya, Samarga. Hari ini dipimpin oleh beliau, ya, dan hari ini juga hadir Pak Syanyet. Baik Bapak Ibu, visinya apa sih AMA itu? Boleh Pak bantu? Nah ini, kami adalah asosiasi profesi, ini adalah organisasi kita semuanya, jadi yang hadir hari ini adalah para member, ya, dan juga ada AMAYOT, ya, AMA Muda, ya. Kita punya visi menjadi organisasi masyarakat manajemen Indonesia yang terkemuka, ya, profesional dan beretika, serta mampu berkompetisi di tingkat global. Dan kita punya 3 misi yang diimplementasikan dengan program-program nyata. Salah satunya hari ini, misi kita adalah bagaimana membangun profesionalisme member, Pak. Member ini yang dimaksud adalah bisa pengusaha, CEO, bisa dia profesional sebagai seorang karyawan dengan minimal level supervisor. Kalau dia di pemerintahan minimal kepala bidang. Kalau dia di perguruan tinggi minimal adalah ketua jurusan. Member juga bisa seorang konsultan atau dosen di bidang manajemen, ya, dan dia juga bisa seorang kepala manajer sebuah lembaga sosial dan sebagainya, lembaga kemanusiaan, filantropi dan sebagainya. Dan bagi teman-teman yang belum masuk ke syarat itu, jangan khawatir. AMA juga punya AMAYOT sebagai media pembinaan supaya ke depan bisa menjadi profesional manajemen di bidangnya. Itu yang pertama, seperti seminar hari ini adalah implementasi dari bidang yang pertama. Dan alhamdulillah hari ini juga hadir Pak Syanyet yang akan memoderatori, Pak, hari ini. Beliau kita sudah kenal lah, kalau di Tribun Medan itu sudah setiap minggu tuh berapa kali Pak tayang, Pak, ya. Jadi beliau adalah Vice President Professional Development AMA Indonesia Pusat, Pak. Jadi hari ini dari pusat ada 2 hadir, tepuk tangan buat Pak Syanyet, dan beliau akan memoderatori hari ini. Jadi moderatornya juga expert, ya, di bidang manajemen, marketing dan sebagainya. Karena beliau adalah CEO dari Trends Development Center, sebuah consulting di bidang manajemen dan bisnis, ya Pak, ya. Baik Bapak Ibu, misi yang kedua adalah bagaimana membangun jejaring. Hari ini kita membangun jaring Bapak Ibu. Jadi selain kita punya seminar seperti ini, kita juga punya yang namanya seminar setiap bulan yang selalu mengkaji manajemen. Kita juga setiap minggunya para member diberikan pelayanan setiap Rabu malam, itu webinar seluruh nasional. Kita juga punya Pak Sekda yang namanya industrial visit, Pak. Industrial visit kita belajar bagaimana langsung di lapangan, di perusahaan-perusahaan besar. Terakhir, sebulan lalu kita ke sebuah perusahaan sawit besar Sumatera, Pak, Mahkota Group, ya, di Batubara. Kita juga industrial visit. Yang kedua misinya membangun jejaring, kita juga punya networking naik. Nah hari ini juga Bapak Ibu jangan lupa ya, bawa kartu namanya, walaupun sudah digital, berkenalan, saling tukar WA dan sebagainya, kita membangun jejaring di sini. Kami lihat ada berbagai perusahaan dari JNE, terima kasih dari Honda, ya, dari juga ini saya lihat depan dari Trans Bersejarah, ya Pak, ya, terima kasih Pak Rifkon dan teman-teman yang lain. Silakan saling berjejaring, ya, karena inilah media AMA untuk kemudian bernetworking, tapi tetap profesional, ya, seperti itu. Dan terakhir Pak Sekda, Pak Riki, Pak Ibrahim, kami juga tentu punya misi yang ketiga, yaitu misi sosial. Tentu saja AMA sebagai organisasi profesional, kita juga bersosialnya bukan yang lain-lain, Pak. Kita bersosialnya adalah bagaimana membangun kompetensi manajemen terhadap kontribusi terhadap masyarakat. Kami punya sekolah bisnis UMKM, Pak Sekda. Memang saat ini kami baru bekerja sama dengan Pemko Medan, Pak. Mudah-mudahan setelah ini melalui Pak Sekda, nanti AMA Indonesia Medan bisa bekerja sama dalam sekolah bisnis UMKM, Pak. Ya, bersama-sama dengan Pemprov, dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara. Baik Bapak Ibu semuanya, tentu dalam rangka membangun manajemen strategi tahun depan,
Next Pak Leo, maaf Pak. Ya Bapak Ibu sambil perkenalan karena ini juga adalah member gathering. Ya, saya tentu tidak sendiri, saya mewakili ada Vice President Eksekutif Ketua Harian kita Pak Edi Santoso. Boleh berdiri Pak Edi biar kenal. Boleh dibuka maskernya lah Pak yang ganteng ya. Beliau juga adalah CEO daripada Era Ascot ya sebagai perusahaan properti yang besar di Sumatera. Ada juga ya kami juga punya 3 bidang Pak. Kami punya 3 bidang Pak Riki. Yang pertama VV Professional Development. Yang merange acara ini ada Pak Lianto. Boleh berdiri Pak. Nah, beliau lah yang merange acara ini yang butuh kita semua Pak. VV Professional Development. Beliau harusnya dengan Bu Indah. Bu Indah sedang ada tugas ke Batubara. Ya, kemudian ada Vice President untuk network. Ya, professional networking. Ya, ada siapa di sana? VV-nya hadir tidak ya? Hadir. Silakan Pak, berdiri. Ini Pak Kurniadi Halim Pak. Ya, ada bersama timnya. Pak Kurniadi Halim juga karena program ini termasuk networking, jadi beliau juga mengenai hari ini. Kemudian yang ketiga adalah VV Social Impact, Pak Arifin. Pak Arifin tidak bisa berhadir hari ini. Ya. Nah, kemudian tentu ada juga ya disebut Pak dengan mana Pak Setiawan? Pak Setiawan hadir kan? Beliau adalah GM Tribun Medan Pak. Ya kita tahu media terbesar di Sumatera. Yang YouTube-nya juga sekarang sudah golden belum? Sudah golden Pak ya, luar biasa. Jadi kalau kita hari ini ya Pak ya diliput oleh Tribun, kita ditonton oleh banyak orang karena YouTube-nya sudah punya subscribernya sudah golden Pak ya. Golden itu berarti sudah 1 juta ke atas. Luar biasa. Pak Setiawan juga sebagai chief ya, chief network ya, chief untuk mengkoordinasikan para member semuanya. Kemudian Bapak Ibu, kita juga punya VV khusus untuk millennials dan students. Inilah pembinaan Amayot. Namanya juga VV Student and Millennials, pasti masih muda. Ada Mbak Nur Fatihah Utami, boleh berdiri. Nah ini Vice President Student Millennials. Dan hari ini juga mengajak teman-teman para student and millennials untuk berhadir di ini. Ya yang lainnya ada VV Bisnis dan Korporasi, tidak hadir Pak ini? Tidak hadir hari ini ya. Dan VV untuk Akademisi dan Government. Jadi kita kelompokkan menjadi 3 Bapak Ibu. Pertama adalah member yang kelompoknya adalah corporate dan bisnis, ada VV-nya sendiri. Ada member yang kelompoknya akademisi dan government. Ada Ibu Dr. Wan Surani, beliau adalah wakil dekan Fakultas Ekonomi Bisnis di UMA. Hari ini mungkin hadir timnya ada Pak Saibun Hamdi ada? Pak Saibun. Nah, Pak Saibun juga bagian daripada VV akademisi dan government Pak. Jadi Bapak Ibu yang dosen, yang peneliti, pemerintah, Pak Sekda nanti ajak Pak para kadisnya dan kabinetnya Pak izin nanti dengan Pak Ibu Wan atau Pak Saibun dan VV Student Milenial. Bapak Ibu demikian sebagai sambutan sekaligus saya memang ditugaskan untuk memberikan sosialisasi tentang AMA Indonesia. Jadi mari bergabung di asosiasi ini, insya Allah bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar, Mbak Bella untuk bisa kami hari ini ya. Iya, terima kasih. Kita sampaikan kepada Pak Fikri Al-Haq Fahriana yang telah memberikan kata sambutannya untuk kita semua yang mewakili dari Ketua Badan Pengurus Cabang Asosiasi Manajemen Indonesia Kota Medan. Baik, terima kasih untuk Bapak Fikri. Dan tak lupa juga untuk acara hari ini, seminar hari ini didukung oleh beberapa sponsor kita ya. Ada Honda Indaco, kemudian ada FIF Group, ada Auto Finance, kemudian ada ITC Finance, ada Mandiri Utama Finance, didukung juga oleh Capella Multidana, dan didukung juga oleh Panin Securitas, dan didukung oleh Magellan Swimming Pool. Iya, dan didukung juga oleh JNE Express, Wong Finance, MCF Finance, BCA Multi Finance, MFM Finance, LED Print, Era Ascot, dan juga Tribun Medan. Boleh tepuk tangan untuk luar biasa loh ya sponsor acara kita hari ini, pada hari ini. yang sudah mendukung ya pastinya. Benar sekali. Baik, Bapak Ibu selanjutnya
Kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus pembukaan seminar secara resmi dan juga langsung akan kita mendengarkan paparan materi dari Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Arief Sudarto Trinugroho. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, ini karena era digital jadi banyak sekali gadget yang harus saya bawa, Pak. Sebelum saya buka, karena ini di Medan, ini dari pengurus pusat, jadi saya membawakan pantun dulu. Bunga melati suntingan darah, tegak lurus si daun pandan. Senang hati saya tiada terkira bertemu pengurus dan para anggota AMA BPC Medan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya tadi memang menghubungi, ini panggilan akrabnya Om Billy, saya manggilnya Om gitu ya. Walaupun saya bukan ponakannya, ya. Jadi saya manggilnya Om Billy tadi karena saya banyak sekali acara jam 4, saya harus ada acara lagi, jadi saya mohon bisa pertama, selain memberikan kata sambutan tentunya paparannya juga, karena saya diminta untuk memaparkan juga. Dari pagi nih belum istirahat karena akhir tahun anggaran semua kejar tayang, termasuk besok juga sudah penuh dengan acara. Baik, saya sapa dulu yang terhormat, ini sahabat saya, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pak Ibrahim. Jadi sebelum saya sekda ini saya asisten perekonomian pembangunan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi dengan Pak Ibrahim terus memang hubungan kerja ini. Kemudian dari Kadin Sumatera Utara hadir Wakil Ketua Umum Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan Pak Riki. Ini mohon maaf kalau urutannya tidak urut ya. Eksekutif Vice President, Eksekutif Vice President Medan mungkin ya Pak Edi Sanjaya, ya era dari Sekjen Asosiasi Manajemen Indonesia Pak Fikri. Kemudian Dewan Pembina tadi juga apa Sekjen sebetulnya pengurus pusat Om Billy ya. Ya, Om Billy. Sekali lagi ini sahabat saya goes soalnya. Terutama di hari Minggu, Pak. Kalau di hari Minggu sama Om Billy ini nggak jauh-jauh kita goesnya, Pak. Deket aja, yang lama itu sarapannya. Jadi gocapan, goes cari sarapan ya, Pak ya. Gocapan. Kalau mau jauh hari Sabtu. Ke Binjai pulang pergi ke Kuala Namu paling 60-70 kilo itu. Kemudian Vice President Professional Development Pak atau Ibu nih Lianto, Pak Lianto ya. Oh iya, mohon maaf ini. Kemudian Deputy Vice President Professional Development Ibu Indah Yuliana. Ya. Chief Communications Pak Setiawan. Kemudian juga tadi Dewan Pakar Ibu atau Bapak Sian Yet, mohon maaf. Oh iya, mohon maaf Pak. Kemudian Vice President Student Millennial Youth Ibu Tami. Ya. Beserta juga seluruh Bapak Ibu yang hadir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa karena kita masih diberi nikmat rizki, nikmat usia, nikmat sehat, kita semua dapat berkumpul pada hari ini pada seminar ekonomi Outlook ya Sumatera Utara 2023. Tapi sebelumnya saya juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, saya diberitahu Om Billy nih bahwa sebetulnya udah sangat lama untuk hadir dan mengisi di acaranya AMA. Pertama saya mikir AMA, tapi kok Asosiasi Manajemen Indonesia, rupanya sudah ada yang pakai AMI nih, marketing ya. Nah, jadi ini kalau ini AMA, sebetulnya kalau disingkat AMIN bisa juga, Asosiasi Manajemen Indonesia AMIN gitu. Ya tapi sekarang AMA. Jadi saya sudah diminta sangat lama dan baru terlaksana pada hari ini. Saya terus terang menyambut baik apapun asosiasi profesi karena saya juga salah satu pengurus pembina yaitu Ikatan Ahli Perencanaan IAP Indonesia. Jadi saya pembina untuk IAP Sumatera Utara. IAP itu asosiasi profesi untuk perencana tata ruang
planologi karena S1 saya kebetulan dari planologi dari Bandung. Jadi saya sangat apresiasi dan sangat menghargai sekali semua asosiasi-asosiasi profesi yang ada di Indonesia. Karena melalui asosiasi profesi inilah sebetulnya kemampuan kita setelah kita betul-betul terjun di lapangan itu terasah. Ya, kalau di Indonesia aja pakai gelar tuh banyak sekali tuh. Ya, gelarnya mulai dari hajinya dipakai nih padahal nggak ada hubungannya nih. Misalnya di sini Haji Arif gitu padahal nggak ada hubungan kan sama kehajiannya saya. S1-nya dipakai, S2, S3. Kalau di negara maju malah justru asosiasi profesinya inilah yang dicantumkan ya pada nama tersebut gitu. Seperti saya Arif Estri Nugroho IAP misalnya. Kemudian saya juga tergabung dengan masyarakat Remote Sensing Indonesia. Itu semua dicantumkan gitu. Kenapa? Tidak mudah untuk masuk ke dalam satu asosiasi profesi. Makanya kalau kita sudah menjadi satu anggota asosiasi profesi, sebetulnya kita sudah dianggap ahli untuk profesi tersebut. Jadi itu yang sebetulnya lebih dihargai daripada sekedar penjenjangan saja. Silahkan, bukan berarti kita tidak menghargai penjenjangan S1, S2, S3. Namun mari kita lebih menghargai tingkat keahliannya. Ya, karena jenjang kita S1, S2, S3 belum tentu membuat kita bisa sukses. Memang itu modal dasar juga. Tapi keahlian lebih menentukan itu kalau itu menurut saya. Jadi sekali lagi terima kasih dan saya mengikuti dari Om Billy juga cerita-cerita tentang AMA ini menarik sekali dan ternyata pada siang hari ini juga dilakukan seminar. Untuk itu saya juga mengucapkan selamat dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan marilah kita berkolaborasi. Tadi dengan Dinas Koperasi UMKM atau Pemko Medan itu sudah ada kerjasama. Silahkan nanti Pak Sekjen. Kami juga menyambut baik tentunya kerjasama tersebut. Nanti kita pikirkan, kita diskusikan dalam bentuk kerjasama seperti apa. Jangan cuma tanda tangan MOU saja Pak, tapi kemudian malah tidak ada hasilnya Pak ya. Jadi nggak apa-apa kita tekan MOU, tapi memang betul-betul ada sesuatu makna yang dihasilkan. Karena terus terang Pak Gubernur juga agak trauma Pak, agak sudah pesimis kalau MOU ini asal tekan MOU perjanjian kerjasama, tapi ya hanya sekedar seremonialnya saja, tapi tidak banyak hasilnya. Jadi nanti kita pikirkan betul-betul dengan serius apa yang bisa kita kerjasamakan sehingga betul-betul bermanfaat bagi kedua belah pihak. Karena memang ini eranya sekarang ini saya nanti sekaligus memberikan paparan saya bahwa memang kita pada era disrupsi ini kita harus berkolaborasi. Kita tinggalkan kompetisi-kompetisi yang akhirnya hanya menguntungkan salah satu pihak. Tapi marilah kita berkolaborasi sehingga sama-sama kita menguntungkan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Selamat, ini seminar ya, selamat berseminar dan tadi juga bersilaturahmi karena juga gathering juga. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat terutama bagi para anggotanya karena satu organisasi kalau tidak bermanfaat untuk anggotanya akan ditinggalkan. Dan sekarang trennya malah bikin organisasi baru Pak. Kan jangan sampai ada AMA P perjuangan gitu kan, jangan sampai ya kan nggak puas dengan pengurus ini bikin AMA P perjuangan gitu ya. Jadi ini PR untuk para pengurus AMA bagaimana betul-betul organisasi ini memang dirasakan manfaatnya. Kalau memang itu betul-betul bermanfaat satu organisasi, pasti itu serta-merta para anggotanya akan rajin dengan sendirinya, nggak usah dipaksa tuh, akan rajin, akan aktif dan lain sebagainya. Demikian mungkin sambutan dari saya dan tadi sekalian membuka ya, berarti dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bersama ini saya nyatakan bahwa ini seminar ya, Ekonomi Outlook ke Sumatera Utara 2023 Recovery and Growth Projection itu secara resmi dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, saya teruskan, mohon izin karena memang tidak banyak waktu. Jadi saya teruskan dengan paparan yang pertama. Saya akan sebentar sedikit saja, kemudian nanti secara cepat ya. Karena pada awalnya saya berpikir ini banyakkan manajer. Tadi kalaupun dari pemerintah Kabid, kalau kepala bidang itu udah eselon 3, berarti memang sudah manajer juga
Ya, kalau eselon 4 itu kepala seksi memang masih lebih bersifat teknikal. Tapi kalau kepala bidang kabit itu memang sudah jauh lebih manajerial. Jadi tadinya saya membawakan entrepreneurship, namun tadi dibisikin Pak Om Billy ini bagaimana program-program atau rencana pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke depan sehingga bisa juga diacu, dipedomani, oh ini ada kemungkinan seperti apa, itu silahkan. Tapi kalau bicara ekonomi saya nggak berani. Kecuali Pak Ibrahim nggak datang, kecuali Pak Ibrahim nggak hadir, itu saya berani Pak. Ya, tapi kalau Pak Ibrahim hadir saya nggak berani, terus terang. Karena kalau Pemprov diminta untuk juga mengukur bagaimana perkembangan dan prediksi ekonomi Sumatera Utara ke depan, itu kami juga langsung kontak Bank Indonesia aja, minta juga bahannya dari Bank Indonesia. Jadi kalau di sini pakarnya orang kedua setelah Pak Dodi, kepala Bank Indonesia-nya, tapi inilah Pak Ibrahim pakarnya nanti. Baik, ini kita hidup menghadapi masyarakat atau society 5.0, itu adalah sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia yang berbasis teknologi. Ini supaya kita punya pengertian yang sama saja, dan pada era ini masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0, karena kita udah masuk ya, mulai dari revolusi industri 1.0 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Lanjut. Jadi tadi perjalanan revolusi industrinya, terus ini mulai dari revolusi industri 1 sampai 4.0, dan kita sekarang sudah di revolusi industri 4.0. Apa itu? Lanjut. Yaitu ya inilah berbagai hal yang mewarnai industri 4.0 tadi. Ya, ada big data, ada sistem yang terintegrasi dan lain sebagainya. Saya rasa kita semua sudah cukup paham dengan industri 4.0 ini. Saat ini disebut juga pada era VUCA. Apa itu? Ya, ada volatile, yaitu pada bergejolak, uncertain, tidak pasti, kemudian kompleks ya. Tidak hanya satu sektor, tidak hanya satu aspek mempengaruhi aspek yang lain. Kompleks, permasalahan itu begitu kompleks. Kemudian juga ambiguity, tidak jelas ya. Jadi dunia bisnis juga masa kini memerlukan kemampuan untuk beradaptasi secara cepat dan efisien. Kemudian juga setiap orang dituntut untuk menjadi lincah, cepat dan cekatan karena segala hal terjadi berubah begitu cepat. Kemudian pada saat ini juga kita disebut sebagai era digital ya, kalau kita lihat dari abad ke-10 mulai dari yang petani dan seterusnya. Tapi saya tidak akan bicara panjang lebar soal era digital ini. Nah, saat ini juga kita disebut juga sebagai era disrupsi. Ya, tidak lagi linier, tidak lagi kita seperti dulu lagi. Ya, perkembangan itu setelah tahap ini masuk ke tahap berikutnya tidak ada begitu, ada loncatan-loncatan. Dan kemudian pada era disrupsi ini apabila organisasi tidak mampu atau lambat beradaptasi, ya dia akan mati. Ya. Tapi kalau organisasi itu bisa berinovasi, bisa beradaptasi dan dinamis, tentunya tetap bangkit. Banyak perusahaan swasta. Kami pemerintah juga sudah mengadop ini kok, ya dari perusahaan swasta sudah banyak. Kita sekarang pakai Samsung, iPhone, Nokia, jadi ini karena ini salah satunya mungkin. Kemudian tantangan organisasi pada era disrupsi ini adalah yang pertama kemampuan dan komitmen pemimpin, yang kedua mindset sumber daya manusianya, yang ketiga perbedaan generasi, keempat sarana dan prasarana, dan kelima era digital. Jadi sebetulnya banyak sekali ya, tetapi ini kita kelompokkan menjadi 5. Kemudian saya tidak akan secara detail, karena kalau nanti secara detail bisa saja. Seperti 3 hari yang lalu saya kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga membahas, Universitas Sumatera Utara memaparkan tentang hal ini khusus itu 2 jam. Ya. Tadi perbedaan generasi kalau kita lihat, ya kita ada baby boomers, generasi X, Y, Z ya dan sebagainya. Nah sekarang kita hidup pada situasi seperti ini, di mana setiap generasi punya ciri khas sendiri-sendiri, dan ternyata 53% itu adalah saat ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta, itu didominasi oleh generasi Y dan generasi Z tadi. Ya, ini saya kemukakan saja sebagai satu gambaran. Kemudian juga kita harus menguasai, ya mungkin udah
sudah tahu semua kalau Bapak Ibu sekalian karena di perusahaan swasta. Ini saya ambil dari World Economic Forum, terjadi perubahan, tapi inilah top 10 skills yang harus kita kuasai, yang kebanyakan atau disebut juga soft skills ya. Jadi yang namanya hard skills itu ya tetap wajib, tetap harus kita miliki, tetapi yang lebih penting lagi untuk bisa berhasil pada era disrupsi ini, pada era digital adalah soft skills tadi. Jadi seperti yang pertama, kompleks problem solving, kita tidak bisa memecahkan masalah itu dengan melihat satu aspek saja, satu sektor saja nggak bisa. Sekarang kita harus bisa memecahkan masalah secara kompleks karena masalahnya itu sendiri sudah kompleks, Pak. Kemudian kita juga harus bisa berpikir kritis, kreatif dan seterusnya, ya. Dan terakhir juga ya kita bisa baca ya, ada 9 dan 10 tadi. Lanjut. Nah, dalam menghadapi era society 5.0 ini juga kita diharapkan dapat memiliki kecakapan hidup di abad ke-21 yang dengan istilah 4C, yaitu yang pertama creativity, yang kedua critical thinking, yang ketiga communication, dan yang keempat collaboration. Ya. Ini saya sarikan saja. Tanpa kreativitas tadi nggak mungkin kita bisa berubah, nggak mungkin kita bisa mengikuti perubahan itu sendiri. Nggak bisa berpikir kritis juga seperti itu, terlebih tidak bisa berkomunikasi. Dan terakhir adalah harus bisa mampu berkolaborasi. Pintar untuk diri sendiri, tidak bisa bekerja sama, ya percuma saja. Kemudian entrepreneurship, saya tidak bicara entrepreneurship, tapi saya bicara entrepreneurship boleh saja kita sebagai satu karyawan, satu pegawai, tetapi kita punya gagasan-gagasan, punya inovasi, punya ide-ide yang kita bisa wujudkan, yang akhirnya menguntungkan organisasi tersebut, perusahaan tersebut, pemerintah tersebut dan sebagainya. Ya. Nah, entrepreneur saya sarikan saja seperti ini ya. Orang-orang yang terbuka, proaktif, berorientasi pada tindakan yang mengambil inisiatif untuk mengejar produk atau layanan dan sebagainya ya, yang inovatif. Terakhir yang ketiga itu yang penting, proses pembentukan wirausahawan, entrepreneur di dalam perusahaan tanpa perlu wirausahawan baru membuat perusahaan sendiri. Ya. Dan keuntungannya bagi perusahaan itu adalah mendapatkan ide dan inovasi baru dari karyawan dengan ide tersebut. Nah, bagaimana melahirkan aktor entrepreneurship? Nah, di sini saya coba berikan gambaran saja. Nanti ini nggak apa-apa saya share Pak Om Billy, bisa diinikan ya karena waktu soalnya ya. Bagaimana ini saya analogikan saja dengan bagaimana ayam bertelur, bagaimana ayam mulai dari siap bertelur dan lain sebagainya. Jadi mulai bagaimana kita menyiapkan calon-calon entrepreneur sampai dengan entrepreneur tersebut siap untuk berdaya saing. Kemudian apa DNA-nya entrepreneurship? Ini saya coba sarikan saja. Yang pertama adalah kepemimpinan perubahan. Lanjut. Kepemimpinan perubahan. Jadi perubahan harus dikelola oleh pemimpin-pemimpin yang kuat dan visioner dan transformasional. Ya, sehingga organisasi tersebut cepat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, akan tetap survive di era disrupsi. Di era kita sekarang ini. Jadi pemimpin, leader merupakan agen perubahan utama. Saya tidak mau ngomong politik, tapi kita tahun depan udah masuk politik, sebetulnya sudah masuk, kemarin itu sudah diundi ya nomor urut partai. Jadi nanti saya titip pesan aja sebagai kalau ASN harus netral ya. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang tadi yang visioner. Jangan ibu bapak kan nanti milih juga punya hak suara tuh. Kabupaten, kota, pemimpin milih bupati, wali kota, gubernur, presiden yang visioner ya. Mungkin kalau presiden, gubernur masih visioner, tapi lebih bawah lagi saya masih mendapati karena saya di pemerintah provinsi Sumatera Utara banyak berdialog, banyak berkomunikasi dengan kabupaten kota. Ya masih ada juga sih pemimpin-pemimpin yang ya jangankan visioner ya. Ya memahami bahwa sekarang hidup di era disrupsi saja mereka tidak tahu gitu. Ya, akhirnya ketinggalan masyarakatnya sendiri yang rugi. Ya. Kemudian saya tadinya ingin menyebutkan contoh, cuma nggak enak juga. Nanti seakan-akan saya lebih mengunggulkan bupati yang ini, lebih mengunggulkan wali kota yang ini. Jadi nggak enak juga. Tapi beberapa kabupaten sangat bagus sekali dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, contoh, ya nggak apa-apa deh saya ambil contoh aja. Kopi itu di Dairi kerjasama dengan Bank Indonesia. Ya, itu bupatinya sangat bagus sekali sehingga
Dairi itu mungkin kabupaten yang termasuk kemampuan dasarnya itu, kemampuan sumber daya alamnya itu tidak terlalu baik gitu. Tapi bupatinya bisa meng-create ini. Ya, meng-create ini. Nah tadi kemampuan komunikasi tadi, ini untuk pemimpin tadi silahkan. Karena kita semua pemimpin ya. Karena sudah manajer berarti pemimpin harus punya kemampuan komunikasi, harus punya visi yang jelas, harus melek digital, harus inovatif, kemudian juga berani ngambil risiko. Ini dia. Ini keterampilan yang harus dimiliki leader pada era disrupsi. Kemudian juga eksploratif ya, yaitu terampil mencari hal-hal baru, tidak hanya IQ, tapi juga emotional quotient, mungkin juga SQ. Kemudian customer obsessed, kemudian pandai manajemen waktu, berpikir luas. Memang akhirnya susah, memiliki sifat filantropis, empati, dan lain sebagainya. Seperti itu memang. Ya kalau kita mau jadi yang berhasil. Termasuk juga di pemerintahan. Kemudian juga bekerja dengan pendekatan inovatif ya, karena adanya kebutuhan. Mohon maaf, saya bukan mau ini kan beberapa brand di situ, tidak, ini hanya sebagai contoh saja bahwa Traveloka, tidak hanya Traveloka, sebetulnya tiket.com, Agoda dan lain sebagainya banyak sekali. Itu juga contohnya memberikan solusi untuk reservasi tiket pesawat dan hotel. Kemudian Tokopedia, Bukalapak, Gojek dan lain. Nah ini mereka melakukan hal ini dengan 10 kali lebih. Lebih apa? Mungkin lebih efektif, lebih murah, lebih efisien dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian disiplin dan kerja keras. Ya. Disiplin adalah jembatan yang menghubungkan antara tujuan dan pencapaian. Ya, jadi tidak ada waktu untuk tampil setengah-setengah. Bapak Ibu sekalian, kita bukan gladi resik, kita di dunia nyata harus disiplin dan kerja keras. Kemudian punya kemauan untuk berubah. Kunci keberhasilan pada transformasi digital bukan tergantung pada kecanggihan teknologi dan kekuatan finansial. Nokia itu kekuatan finansialnya pada waktu itu 70% feature phones itu dikuasai oleh Nokia kan. Waktu zamannya dulu mungkin sampai dengan 2009. Namun terletak pada perubahan mindset segenap pemangku kepentingan. Jadi mindsetnya. Nah digital mindset bukanlah sekedar proses komputerisasi, automatisasi atau digitalisasi. Tapi lebih pada kemampuan dalam berinovasi dan berkreasi. Menciptakan value atau daya saing melalui penyediaan layanan kepada customer secara jauh lebih cepat, aman, murah, nyaman, berkualitas. Dan terkendali dengan baik. Itu udah digital mindset karena kita hidup di era digital. Yang kelima, memberdayakan apapun, semua sumber daya yang ada. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya seperti ini, kita harus bertransformasi, kita harus mampu beradaptasi, ya. Kita harus berinovasi, harus kreatif. Kalau enggak, ya sudah. Banyak orang-orang baru, banyak manajer-manajer baru, banyak pemimpin-pemimpin baru, atau pemimpin yang lain, manajer-manajer yang lain yang lebih kreatif, lebih berinovasi. Perusahaan perlu itu. Ya. Kesimpulannya adalah masa depan datang lebih cepat dari waktunya. Jangan pernah meremehkan tren teknologi informasi komunikasi. Kemudian juga organisasi harus selalu berusaha berada satu langkah lebih maju agar dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi itu sendiri. Ya. Hal yang lain adalah ternyata apa yang dahulu dipercaya mustahil untuk dilakukan dapat terjadi secara mudah dan murah dan banyak memberikan manfaat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, perubahan dapat terjadi apabila ada kepemimpinan, komitmen untuk berubah dan inovasi yang melahirkan perubahan yang lebih besar. Bagaimana kami melihat? Kami juga mengadop, Pak, Bapak Ibu sekalian, di seluruh Indonesia kami juga mengadop budaya kerja. Tadi kita adop ke budaya kerja pada era disrupsi ini. Apa itu? Berakhlak, ya, berakhlak. Jadi budaya kerja yang sangat efektif itu harus diterapkan dalam satu organisasi. Berakhlak. Jadi berakhlak itu singkatan. Ini di pemerintahan seluruh Indonesia. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Itu semua mengadopsi yang tadi yang saya paparkan tadi sebelumnya. Ya. Memang implementasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan, Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah. Ya. Contoh adalah pengalaman saya sendiri. Yang sampai sekarang ya terus terang saya masih berusaha merubah terutama mindset dari para pegawai di Pemprov. Jadi di pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu ada sekitar 24.700 pegawai, hampir 25.000. Di pemerintah Kota Medan 21.000. Jadi
Jadi kalau saya membawahi itu hampir 25.000, yang langsung, yang tidak langsung pegawai kabupaten kota tuh hampir 300.000. Ini sebetulnya yang saya ingin punya cita-cita bisa merubah ya. Ya terus terang aja, ya Bapak Ibu sekalian lah bisa memiliki pengalaman lah bagaimana berinteraksi, bagaimana berhubungan dengan pemerintah daerah. Ya. Masih banyak kawan-kawan saya yang belum mau keluar dari zona nyaman mereka. Ya. Belum mau, kalau saya bilang sih ya mohon maaf kalau terlalu vulgar, belum mau bertransformasi dari zaman jahiliyah. Ya. Zaman dulu ya, masih malakin orang, masih pungli, masih gratifikasi, masih suap dan lain sebagainya. Itu masih ada, tapi itu kami coba. Pelayanan juga kami terus tingkatkan. Jadi 2018 itu saya masuk setelah saya menjadi kepala dinas di pemerintah kota Medan cukup lama Bapak Ibu sekalian. Sebelum jadi sekda saya udah 17 tahun lebih mungkin. Saya masuk 2018 ke Dinas Penanaman Modal PTSP di Provinsi Sumatera Utara, itu dinas perizinan. Saya pengen merubah tuh. Selama ini ada jargon, sumut itu semua urusan mesti uang tunai kan. Ya kan, ya terus terang aja. Saya coba rubah nih. Saya cuma minta dukungan dari pimpinan saya nih Pak Gubernur dan Pak Wagub. Itu aja saya minta dukungan. Kemudian ada KPK, ada tim Korsub, koordinasi supervisi. Korsubgah, koordinasi supervisi dan pencegahan. Jadi KPK itu ada deputi pencegahannya tuh ada Pak. Kita lebih mengenal yang OTT itu Pak. Ya, yang udah penindakan, sebetulnya pencegahannya ada. Nah ini saya di backup juga, kalau enggak juga saya enggak kuat. Ya. Jadi saya coba rubah bagaimana caranya dengan perizinan yang online, kemudian kita lengkapi dengan peraturan dan lain sebagainya. Susah Pak. Ya. Kepala bidang waktu itu ada salah satu kepala bidang perizinan, saya nonjobkan. Waduh Pak, 1,5 tahun tuh saya selesai, saya diperiksa. Kenapa? Diaduin nih saya kemana-mana. Sampai ke presiden Pak. Oleh Komite Aparatur Sipil Negara itu 3 kali saya. Ombudsman, ya, kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya saya diperiksa. 1,5 tahun baru mungkin selesai itu pemeriksaan itu. Tapi ya nggak apa-apa. Ya. Sekarang Dinas PMPTSP mudah-mudahan juga diteruskan sampai sekarang. Ya mudah-mudahan sih yang namanya pungli itu mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Tapi tim teknis saya masih mendengar. Ini tugas saya. Sekarang saya sekda, nanti mungkin setelah saya ada waktu, setelah tidak terlalu sibuk, kalau di Desember akhir tahun anggaran sangat sibuk sekali, mungkin di Januari saya akan kumpulkan ini tim-tim teknis yang dari OPD-OPD yang lain. Tapi kalau dari dinas perizinannya sendiri PTSP mudah-mudahan sudah. Kalau masih ada tolong laporkan Bapak Ibu sekalian ya. Termasuk yang di Medan, di kabupaten kota yang lain tolong laporkan juga. Lewat Om Billy juga bisa itu. Ya. Ya masa Bapak Ibu baru mau berusaha, orang mohon izin kan baru mau berusaha. Masa udah dipalakin sih? Apa bedanya sama preman-preman yang tukang mintain duit itu? Kalau seperti itu PNS ya kan? Nggak ada. Udah nggak zamannya lagi lah. Itu zaman jahiliyah itu. Ya, kampungan itu ya kan. Ya, sekarang udah nggak, udah era diskusi. Sudah ada namanya tunjangan kinerja, cukup banyak kok. Cukup besar tunjangan-tunjangan kinerja tadi. Ya. Nah, jadi itu yang sekarang kita lakukan tadi dengan berakhlak. Ya. Dan kemudian juga Kemenpan RB itu sudah mengeluarkan juga yang selalu kita gelorakan yaitu bangga melayani bangsa. Itu dia. Ya. Dan mudah-mudahan ini PR saya sebagai jenderalnya PNS tadi Pak, memang ya kan nomor 3 tapi sebagai ASN nomor 1-nya ini Pak, karena satu-satunya eselon 1 di daerah ya hanya sekda provinsi ini. Nah, ini satu PR, saya cuma punya waktu sebelum pensiun 2 tahun nih. Saya pengen memang kalau bisa sudah merubah mindset, itu yang paling sulit. Merubah mindset sehingga memang kita bisa melayani jauh lebih baik, bekerja lebih cepat, adaptif ya, dengan perubahan-perubahan, inovatif, kreatif dan lain sebagainya. Itu dia PR. Baik Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke yang selanjutnya, yaitu ya saya ingin ya oke, permasalahan dan isu strategis ya tadi ya.
Bukan, terus ke bawah sampai program prioritas dan kegiatan strategis. Iya, program prioritas dan kegiatan strategis. Ya, baik. Lanjut ke bawah. Jadi ini sampai dengan 2023. Kenapa? Karena Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi dan Wakil Gubernur Pak Musa Rajeksa atau IJEK itu melontarkan atau punya visi dan misi pada waktu dulu mencalon, kemudian menang, berarti visi misi dari kepala daerah tersebut yang diambil, yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ya. Nah, RPJMD ini mengikuti masa periode Pak Gubernur yang ini, yang sekarang, jadi sampai dengan 2023. Inilah dia, tapi yang mudah-mudahan kan selain RPJMD ini kan mengacu juga ke rencana pembangunan jangka panjang. Jadi nanti 2024 tentunya memang ada kesinambungannya juga. Jadi untuk prioritas pembangunannya ya, kita punya visi yaitu Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat. Dengan tag atau slogan kita adalah membangun desa, menata kota. Karena kita tidak mungkin bangkit perekonomian Sumatera Utara tanpa membangun desa. Apalagi sekarang urbanisasi atau jumlah penduduk desa itu makin lama makin sedikit. Ya. Sekarang tinggal 24%, saya kalau tidak salah. Yang lain sudah ke perkotaan. Nah, dengan 5 misi ya. Nanti kemudian ada prioritas pembangunan 8 saja, yaitu pertama peningkatan pemenuhan akses pendidikan. Ini yang pertama ya, dengan ada 9 penjabarannya. Kemudian yang kedua untuk prioritas pembangunan adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Ini memang ini bahasanya sangat birokratis ya. Kalau orang di pemerintahan mungkin agak sulit memahami, tapi silahkan saja nanti dibaca juga ya. Karena ini nanti dijabarkan lagi kepada rencana kerja tiap tahunan dari setiap dinas-dinas tadi, rencana kerja dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan rencana kerja dari setiap dinas-dinas. Jadi kami ada 49 perangkat daerah yang menjabarkan ini semua. Ya. Jadi tidak hanya satu program, satu subprogram itu dikerjakan oleh satu perangkat daerah, tidak. Kita kroyok. Ya, kita kroyok. Yang namanya misalnya pendidikan itu bukan hanya dinas pendidikan, dinas bina marga juga ikut ke situ. Bagaimana sekolah itu bisa diakses dengan baik, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini peningkatan derajat kesehatan masyarakat, ya. Kemudian prioritas pembangunan selanjutnya adalah peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja. Kemudian prioritas pembangunan selanjutnya peningkatan daya saing melalui sektor agraris. Sekali lagi kita tidak mau mengkhianati apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi memang prioritas pembangunan kita adalah di sektor agraris, bagaimana mendapatkan nilai tambah terutama dari sektor pertanian. Subsektornya banyak. Bapak Ibu sekalian, ada tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya. Hortikultura. Kemudian juga peningkatan daya saing sektor pariwisata. Selanjutnya daya saing sektor pariwisata. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas reformasi birokrasi tadi, Pak. Ya, birokrat ini juga harus direformasi terus-menerus sehingga dia bertransformasi tadi. Itu contohnya adalah di paling bawah peningkatan capaian indeks pelayanan publik dengan target predikat A pada tahun 2023. Kemarin 2022 itu kita masih B, tapi seperti dinas PTSP tadi perizinan sudah A minus. Terus kita coba tingkatkan. Kemudian peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga tahun depan 2024. Ya kita bilang tahun depan itulah, karena ini udah mau masuk 2023. Itu kita jadi penyelenggara PON bersama dengan Provinsi Aceh. Dan selanjutnya pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan. Tanpa infrastruktur hampir tidak ada. Lanjut. Ya, itulah tadi 8 prioritas program pembangunan yang akan dicapai. Dengan fokus sebetulnya pada infrastruktur, pada pertanian dan pariwisata. Ya. Jadi silahkan Bapak-bapak sekalian, berarti ada banyak kesempatan di situ.
Ya, pertanian ya memang kita terus genjot, terutama hilirisasi dari sektor pertaniannya. Nanti juga mungkin Pak Ibrahim bisa, pasti saya yakin ada itu. Ya, sebetulnya saya pengen dengerin juga Om Billy, cuma waktu yang ini. Tolong dikirimin aja Pak Ibrahim ya nanti ya, paparan Bapak. Ya. Saya tinggal gitu aja Pak, nanti saya di mobil baru saya baca nih kemana nih. Ya. Karena ada yang bilang tahun 2023 ini situasi ekonomi kita waduh gelap. Kalau saya enggak, saya orang yang optimis, nggak mau. Saya nggak mau ditakut-takutin Pak. Ya, walaupun memang kita diambang resesi, tapi saya nggak mau ngomong deh nanti terlalu jauh nih. Tak malu juga ternyata kalau nggak bener ya apa yang saya omongin. Tapi sudah mulai dirasakan Pak, negara-negara Eropa. Bagaimana Perdana Menteri Inggris itu hanya 36 hari sudah harus turun. Itu karena udah masalah ekonomi itu, masalah perut. Kalau nggak salah rata-rata 50% konsumsi rumah tangga di Inggris itu sudah turun ya 50%. Jadi ternyata tidak main-main. Walaupun resesi kita, inflasi kita masih terkendali. Nah, nanti Pak Ibrahim lagi yang mau ngomong soal inflasi tadi. Hari Senin besok kita ada pertemuan sudah high level meeting untuk TPID Pak, tim pengendali inflasi daerah. Kita bersyukur Pak Jokowi, Pak Presiden itu langsung waktu itu membentuk, memang sudah berapa tahun ya, enggak ya, mulai dari Pak SBY ya, memang sudah lama. Tim pengendali inflasi di pusat dan tim pengendali inflasi di daerah, dan ternyata itu sangat efektif sekali. Ya, sekarang ini tingkat inflasi kita terkendali, tidak seperti negara-negara lain. Jadi kalau saya optimis Pak, tahun depan nggak gelap, masih ada. Kita manusia, tadi kita punya daya adaptasi yang luar biasa. Kalau kita menghadapi masalah, semakin kita tergencet, semakin kreatif kita untuk mencari solusi-solusi yang ada. Ya. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada tanya jawab nih, Pak Riki? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Nanti lebih menarik Pak Ibrahim lah. Karena menyangkut langsung ekonomi, bagaimana ininya, dan kemudian Kadin juga yang langsung memang praktis ya, sehari-hari juga sebagai pengusaha bisa juga sharing dan juga bisa bertukar pikiran, berdiskusi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya minta diri dengan cepat karena jam 4 sore ini saya harus, memang masih ada acara lagi sampai dengan ya tinggal malam aja Pak, malam minggu yang nggak ada. Memang saya kosongin, anak saya satu-satunya udah komplain aja terus ya. Tapi apa boleh buat, memang begitu jadi sekda ya sudah, tadi ngurusin 25.000, ngurusin 15 juta rakyat Sumatera Utara ya, mau nggak mau harus 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu harus kerja, 365 hari. Apalagi menghadapi untuk Natal dan Tahun Baru. Seperti semalam itu kita rapat koordinasi, saya mewakili Pak Gubernur di Polda, dengan Pak Kapolda, dengan Pak Pangdam, Kepala BIN dan lain sebagainya, semua stakeholder, bagaimana pengamanan untuk Natal dan libur nanti Tahun Baru selama 11 hari ini terutama, mulai tanggal 23 sampai 2 Januari. Ya. Jadi silahkan masyarakat mudik, masyarakat merayakan Natal, tidur dengan nyenyak, biarlah kami yang begadang Pak. Biarlah kami yang stres, memang itu udah tugas kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, kalaupun ada yang dirugikan oleh pelayanan dari para ASN, tolong bisa dilaporkan ya ke saya langsung juga nggak apa-apa Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Insinyur Arief Sudarto Trinugroho. Kita akan foto bersama terlebih dahulu dan juga penyerahan plakat yang akan diserahkan. Kami mengundang Bapak Fikri Alhaq Fakriana untuk maju, naik ke panggung untuk menyerahkan plakat ya Pak. Baik, kami mengundang untuk seluruh pengurus AMA untuk naik ke atas panggung. Kami undang juga kepada Bapak Ibrahim dan juga Bapak Riki untuk foto bersama. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Insinyur Arief Sudarto Trinugroho yang telah bersedia untuk hadir. Boleh beri tepuk tangan untuk Bapak Arief Sudarto Trinugroho.
karena urusan dan lain hal harus meninggalkan acara ini. Namun kita akan tetap melanjutkan. Untuk selanjutnya kita juga akan mendengarkan pemaparan materi seminar hari ini yang akan dibawakan oleh Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara. Kepada Bapak Ibrahim kami persilahkan.